Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana jika mantan tidak balik, malah menikah dengan orang ketiga. Nah, jadi mungkin ada juga nih yang merasakan hal yang demikian. Mantan mengkhianati, kemudian dia berusaha kan agar mantannya kembali kepada dia. Tapi ternyata bukannya balik, malah mantan tambah serius dengan orang ketiga. Kan kita pernah membahas tanda-tanda jika mantan betul-betul ingin serius dengan orang ketiga atau ingin serius dengan pasangan barunya ya. Nah, jadi sudah diperkenalkan nih mantan dengan keluarganya orang ketiga juga diperkenalkan dengan keluarganya mantan. Setelah itu mantan memamerkan foto preweddingnya di media sosial ya. Setelah itu mantan memamerkan foto undangan pernikahannya dengan orang ketiga di media sosial. Ya, setelah itu mereka menikah. Nah, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi begini ya, yang pertama nih, ketika orang menikah di zaman sekarang, banyak. Kita itu sekarang beda ya dengan mungkin kalau 30 tahun yang lalu ya, kita datang ke mantenan teman atau saudara tuh ya. Saya itu kan masuk kuliah tahun 96 ya. Sekarang tahun 2025. Nah, jadi ya ketika saya SMA itu ya sekitar 30 tahunan yang lalu, ada saudara yang menikah kan, kita kan sering tuh diminta untuk bantu-bantu lah. Ya sampai sekarang pernikahannya awet gitu kan, bahkan sudah pada punya cucu tuh, kakak-kakak, sepupu dan seterusnya itu. Tapi kalau zaman sekarang kita datang ke mantenan, di benak kita bertanya-tanya nih, ini pernikahan akan bertahan berapa lama nih? Ya. Karena apa? Karena sekarang itu perceraian adalah sesuatu yang sangat biasa. Ya, bahkan kadang-kadang orang menikah dengan pesta besar-besaran, pakai berhutang, lah hutangnya belum lunas, bahkan belum separohnya dicicil untuk biaya pesta pernikahan. Itu tadi, ya, sudah cerai itu. Nah, jadi itu bisa terjadi pada mantan dan orang ketiga. Berpisah, bercerai, ya. Apalagi ketika kita berdoa agar mereka bercerai. Mantan kan mengkhianati kita, menzolimi kita. Karena dia menzolimi kita, apa yang jadi keinginan kita kepada mantan dan pasangannya itu akan kejadian. Mantan mengkhianati, orang ketiga itu menzolimi. Kenapa menzolimi? Lah kan merebut mantan dari kita. Jadi dua-duanya itu orang yang zolim. Kalau kita berdoa agar mereka bercerai, maka bercerailah mereka. Ya. Kalau kita berdoa agar mantan tetap balik kepada kita, enggak apa-apa deh. Ya, dapat mantan sudah bekasnya orang ketiga enggak apa-apa. Kita terima pokoknya, kita ikhlas. Yang penting tetap balik kepada kita dan jadi jodoh kita. Apa yang terjadi? Ya bercerai juga dia dengan orang ketiga itu tadi.
Ya, karena kezoliman mereka itulah yang membuat doa-doa kita untuk mereka yang sudah menzolimi kita itu akan kejadian. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Dia sangat dekat dengan Allah. Ya, dan itu yang membuat doa-doanya sangat kuat. Dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi mustajab. Ya, itu satu. Kalau kita menginginkan dia balik. Tapi ada juga nih, mantan menikah dengan orang ketiga. Ya sudah, tidak apa-apa, biarkan saja. Dia ikhlas. Mantannya menikah dengan orang ketiga dan dia memulai menata hidupnya kembali. Ya. Dia memulai mencari pengganti mantan. Mulai membuka hatinya untuk seseorang yang baru. Maka apa yang akan dia dapatkan? Insya Allah dia akan menemukan seseorang atau jodohnya itu yang lebih segalanya daripada mantan. Ya. Karena apa? Karena orang yang mengikhlaskan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikannya ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya siapapun yang mengikhlaskan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikannya ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, jadi itu ya. Kalau pertanyaannya apa yang akan terjadi jika ternyata mantan justru menikah dengan orang ketiga? Paling tidak ada dua hal itu. Yang pertama, mantan bercerai dengan orang ketiga untuk balik kepada kita. Yang kedua, kita mengikhlaskan mantan, melupakan mantan, maka kita akan menikah dengan orang lain yang insya Allah lebih segalanya dari mantan, ya, lebih pintarnya, lebih kayanya, lebih cakepnya, dan yang pasti dia setia, ya, tidak seperti mantan yang mengkhianati. Karena ketika mantan ini kembali, misalkan orang yang punya pengalaman mengkhianati, itu sangat mungkin, ya, apa yang pernah dia lakukan, misal selingkuh tuh, muncul kembali tuh keinginannya. Kita pernah bahas ya, bahwa yang namanya selingkuh itu seperti penyakit kambuhan. 3 bulan orang tobat, kemudian mulai kumat lagi, ya, dan seterusnya. Nah, maka ketika dia kembali, tentu dibutuhkan, ya, pagaran yang sangat kuat agar dia tidak mengkhianati lagi. Nah, tetapi ketika kita lebih memilih mendapatkan seseorang yang lebih baik segalanya daripada mantan, setia kepada kita, nah tentu itu akan terasa lebih nikmat kita menjalani hidup kita, tidak ketakutan terus mantan akan selingkuh, akan mengkhianati, dan seterusnya. Nah, jadi itu dua hal
yang bisa terjadi ketika ternyata mantan bukannya kembali, tapi justru menikah dengan orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.